Selamat pagi Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi bagi kita. Melalui renungan harian HKBP Rasot Sutoyo, Selasa 18 Januari 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-24. Demikianlah sabda Allah. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Demikian firman Tuhan. Memaknai meminta dalam Yesus. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdoa bagi orang beriman seperti orang bernapas setiap saat atau sepanjang hari. Kita diingatkan betapa pentingnya berdoa bagi orang beriman. Sebelum mengawali aktivitas, kita berdoa. Dalam melaksanakan kegiatan, entah itu pekerjaan atau pelayanan, kita laksanakan dalam semangat doa. Dan kita akhiri segala aktivitas kita sehari-hari dengan doa. Berdoa berarti dengan rendah hati mengakui kebesaran Tuhan, meretas kesombongan diri kita. Semuanya itu dapat terjadi karena kehendak Tuhan, karena selaras dengan kehendaknya, bukan kehendakku atau usahaku. Tidak jarang orang merasa gagal dalam hidupnya meskipun merasa telah berusaha dalam doa. Mengapa? Ternyata sering sekali kita berdoa dengan cara yang salah. Kita berdoa hanya untuk berkeluh kesah dan mengadu akan kegagalan yang kita alami. Tidak ada ungkapan syukur atas apa yang telah kita terima dari Tuhan. Kita cenderung meminta untuk hal-hal yang tidak mendatangkan berkat, baik bagi kita maupun sesama. Padahal Tuhan telah berfirman bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Saudara di dalam Kristus, dalam Yohanes 16 ayat 24 ini, terkesan dalam teks ini Tuhan Yesus hendak menyenangkan hati kita dengan permintaan yang pasti akan dikabulkan. Kalau salah memahami teks ini, maka seseorang mulai akan menyusun daftar permintaan dan mengajukannya kepada Tuhan. Seakan-akan seseorang berhak memiliki keinginan sendiri tanpa memikirkan apakah Tuhan juga menginginkannya. Jika orang percaya merasa bahwa keinginannya berhak dituruti tanpa perlu peka apakah permintaan tersebut Tuhan juga menginginkannya, berarti ia sudah tidak lagi menempatkan dirinya sebagai pelayan bagi Tuhan Yesus. Ini berarti Tuhan sebagai pelayan dan ia adalah sebagai Tuhan yang berhak didengar dan dituruti. Saudaraku, orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus tidak boleh merasa berhak memiliki hidupnya sendiri. Kita harus melihat teks Yohanes 16 ayat 24 ini dalam keterkaitannya dengan teks lain sebelum dan sesudahnya. Kita tidak boleh mengutip ayat ini lepas dari konteksnya. Perlu kita ketahui, orang-orang yang diberi kewenangan meminta apapun demi nama Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Yohanes 16 ayat 27. Tentu saja mereka adalah orang-orang yang rela membela Tuhan Yesus dengan rela berkorban segala sesuatu. Murid-murid Tuhan Yesus tanpa takut menantang maut demi cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Kepada orang-orang inilah Tuhan Yesus bisa mempercayakan namanya. Jemaat Tuhan, orang yang menerima ayat ini adalah orang yang telah menundukkan hidupnya kepada Tuhan. Mereka merelakan keinginannya dikontrol oleh Tuhan. Artinya, permintaan mereka selalu diselaraskan dengan kehendak, kepentingan Tuhan di dalamnya. Dan tetap seirama dengan tujuan dan rencana Tuhan. Dengan demikian, orang percaya tetap boleh memiliki keinginan, namun keinginan yang searah dengan kehendak Tuhan dan semua adalah untuk kepentingannya. Saudaraku, setiap awal tahun pasti
kita selalu penuh dengan doa-doa dan harapan. Kita menginginkan agar setiap doa itu diwujudkan. Itu tidak salah, tetapi hari ini melalui teks renungan saat ini, kita diingatkan kembali untuk menelisik doa kita. Doa permintaan orang percaya, di dalamnya ia mengasihi Tuhan. Tidak lagi ditujukan untuk kesenangan dan kepuasan diri sendiri, melainkan kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Selamat hidup dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami selalu mengucap syukur untuk setiap berkat dan hari baru yang Engkau berikan saat ini. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang selalu menuntun kami untuk dapat benar dalam menjalani hidup ini. Amin. Selamat pagi Ibu Bapak dan selamat beraktivitas. Jangan lupa untuk selalu tetap memakai masker dan selalu menaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.